Hai guys, welcome to my channel again. Kali ini kita akan ngerjain soal literasi bahasa Inggris UTBK versi trade gitu. Jadi pantangin sampai akhir cara cepetnya. Oke, see you. Nah, ini aku coba ambil dari X karena di X itu ramai banget kan kalau misalnya kalian itu suka bahas-bahas ataupun ada yang nge-share tentang literasi bahasa Inggris gitu. Jadi aku download dulu dan aku akan rapikan filenya. Yaps, habis itu kita kerjakan bersama. Are you ready? Kita langsung ke quiznya. Nah, di sini kita cek soalnya adalah tentang opinion tentang trade ya. Jadi ini adalah versi soal yang paling gampang untuk literasi bahasa Inggris gitu ya. Dan kita bisa mengerjakannya dengan secepat-cepatnya gitu ya. Oke, di sini ada opinion trade, judulnya is sub-anime better than dub anime or vice versa. Jadi sub-anime itu anime yang pakai subtitle dengan bahasanya sendiri atau yang pakai dubbing dengan bahasa selain Jepang, atau sama aja kayak gitu ya. Pertama, teman-teman gak usah baca semuanya karena akan boros waktu ya. Jadi fokus aja ke yang orang pertama ini, karena dengan kita memahaminya kita akan menghasilkan kurang lebih dua hal. Kita mungkin akan tahu beginning of problemnya, terus yang kedua akan mengarahkan kita ke tone yang akan dipakai oleh seluruh orang. Jadi apakah nanti ada semuanya agree ataupun disagree ataupun impartial ataupun neutral kayak gitu ya. Oke, apa kata William Smith? Dub more unintentionally humorous. Jadi katanya yang dubbing itu secara tidak langsung bersifat menghibur gitu ya, and easier to follow. If I'm watching something, I don't want to spend half the time reading subtitles and missing the action. Jadi mendingan lah nggak usah baca subtitle ya, dia memilih untuk dubbing aja karena menghabiskan waktu kayak gitu ya. Oke, kita cari yang sekiranya beginning of the problem ada nggak ya? Nah, di sini pertanyaannya adalah which commentators say that watching sub is better to show respect to what the voice of artist. Kata kuncinya adalah terus kalau yang kedua di sini which of the following issue with dub content according to Erwin. Nah, ini langsung merujuk ke Erwin ya. Terus kalau di sini which commentator mention an example of a real show to make their point. Nah, di sini ada vocab. Nah, ini vocab itu adalah soal yang paling bisa langsung kita kerjakan gitu ya. Terus the following opinion. Nah, ini opinion. Habis itu ini nanyain lagi who, terus how many gitu ya. Oke, kita langsung kerjakan dulu, tentu saja yang paling cepat. Jadi besok teman-teman bisa langsung looking for the question such as vocab either synonym or antonym ya guys. Nah, di sini ada kata alteration. Alteration itu kan bahasa Indonesia adalah alternatif gitu ya, atau pengganti yang aslinya gitu kan. Misalnya pengganti gitu ya. Coba kita nggak usah ngecek ke teksnya, tapi langsung aja bisa nggak? Modification masuk ya. Reservation, pengawetan nggak masuk. Kalau reservation kayak pemesanan, kalau confirmation nggak masuk. Permanen juga enggak. Oh, udah deh, langsung ketemu jawabannya adalah yang A, modification. Tapi kita cek ya, apakah Erwin ngomong demikian? Di manakah Erwin? Oke, di bawah. The problem with dub is that you are changing a huge chunk of aesthetic and direction of the show. Problem dari dubbing itu mengubah huge chunk estetik dari pertunjukan awal kayak gitu ya. Translation are never perfect, but a language dub is a very aggressive alteration. Jadi dirasa sebagai alternatif yang lumayan agresif ya. Ya boleh, karena kan dia lagi ngomongin perubahan tadinya. Jadi jawabannya betul. Oke, habis itu kita pilih nomor 2 ya. Yang ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang si Erwin ini. Erwin tuh bilang katanya masalah di dubbing itu adanya that you are changing a huge chunk. Jadi adanya perbedaan chunk of the aesthetic and direction of the show gitu ya, perbedaan yang cukup. Translator are never perfect, but a language dub is a very aggressive operation. Emang sih translation itu nggak mungkin sesempurna aslinya, tapi kalau dubbing katanya merupakan alteration yang sangat agresif kayak gitu ya dari materi yang aslinya. Berarti dia
konotasinya di sini nadanya negatif gitu kan ya. Nah, coba kita eliminasi yang positif. Ada nggak yang positif? It doesn't show respect to the voice. Nah, bukan ngomongin show respect to the voice artis sih ya, bukan ya. Ini jauh, bukan. Kalau yang it doesn't sound as believable as it would. Nah, ini negatif ya, sama ya. Jadi tidak terdengar semeyakinkan aslinya, kayak gitu ya. It doesn't sound as believable as it would with the original voices harusnya. Ini kita keep ya. Kalau yang be it alters, nah mengalternatifkan, padahal kan di sini aggressive alteration, bukan berarti alteration itu langsung digantikan dengan it alters, karena it alters ini kayak menjadi alternatif perubahan ya, significant amount of aesthetic and direction. Jadi kan ini kayak agree gitu kan, harusnya kan dia malah jadi positif kan di sini, berarti bukan jawabannya ya, bukan jawabannya. Terus kalau yang si it hinders people from learning foreign language, nggak ada kaitannya. Help people who are struggling juga nggak ada ya, si sama ini juga nggak masuk. Oke, yang I jawabannya. Oke, siapa lagi? Number 1. Which commentators say that watching some anime is better to show respect toward the voice of artist? Coba kita lakukan skimming ya. Siapa sih yang bilang tentang respect toward the voice artist? Gitu. Di sini tadi kan nggak ada yang ngomongin kan. Terus di sini adakah? Kita coba respect. Nggak ada ya. Nggak ada juga. Apakah di sini ada? Nah, it's not like di sini. Okay, wait. It's not like dub artists don't give their best. I recommend. Nah, ini ngomongin it show our respect. Oke, ini langsung banget plek-ciplek bahasanya adalah shows our respect toward the voice artist. Udah deh, itu jawabannya ya. Si Biraj Paudel. Gitu. Jadi so the answer is G. Mungkin nggak sih yang lain ada gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, cara lamanya teman-teman bisa cek satu-satu, kayak Erwin ngomongin apa, Karwina ngomongin apa, kayak gitu ya, satu-satu sampai akhir. Tapi kalau menurutku biar cepet kan bisa pakai metode skimming dan ambil satu kata kuncinya. Kalau di sini kan tadi ngomongin adalah to show respect toward the voice of artist. Jadi ada respect, satu katanya adalah respect, satunya lagi adalah artis kayak gitu. Kan kita cari ya siapa yang coba setelah Biraj ini ada lagi nggak yang ngomongin? Kenta ngomongin artis gak di sini? Coba kita skimming. Nggak ada ya. Kawiria juga nggak ada. Erwin apa lagi? Kita udah baca. Oke, kan cepet. Next, siapa lagi? Which commentator mention an example of a real show to make their point? Jadi siapa yang ngomongin kayak evidence, kayak aku pernah nonton dan menjadikan reasonnya gitu ya? Ya nggak kira-kira? Kalau ini William enggak aja, dia nanya aja kan, dia beropini awal aja gitu kan, bahwa dubbing itu sekian dan sekian. Kalau Sophie, it depends on your preference, but I'm gonna go and say subtitle. Apakah dia bilang dia pernah nonton? Oke, the capture karakter enggak, dia cuma menjelaskan aja ya. Terus Biraj Paudel, it shows not like heroine. Ya, dia cuma merekomendasikan aja. Terus kalau Kenta Leroy, di sini dia. I've watched a healthy amount. Oke, ini langsung kita pilih karena berdasarkan evidence ya gitu ya, berdasarkan dia pernah nonton gitu. Yang ditandai dengan ada nggak yang lain lagi, misalnya Kawiria, I don't like the argument of dub. Nah, ini juga masih still an argument. Erwin apalagi. Jadi kita udah ngulitin ya Erwin ya. Ya, so the answer is Kenta Leroy. Kenta Leroy. Oke, next. Oke, nah, mana lagi kira-kira yang gampang? Nah, bisa jadi number 6 ya. How many commentators say that the voice between sub and dub anime depends on personal preference? Kita sudah nemu ya yang ngomongin personal preference. Nah, ini on your preference 1. Terus, nah ini 2. Sudah lagi nggak? Yang di atas nggak ada, nggak mungkin ya. Terus ada lagi nggak yang ngomongin terserah gitu? Ada nggak? Ada. Ternyata dia juga ngomongin not even including anime. And I can say is that it depends. Oke, Kenta Leroy. Ada lagi nggak yang ngomongin? Jadi 3 ya. There are 3 people. I don't like his pay whether someone we have to do with that. Oke, preference ya. Ini ngomongin juga ya for preference.
ini tadi ngomongin preferences ini, but even including anime, and I can say I've watched a healthy, probably not even including anime, and I'll say it depends because I've watched, ya benar-benar tadi masuk kok. 4, ada lagi nggak ya? Ini nggak ya, ini jelas enggak. 4, terus oke, yang di atas tadi ini ada nggak yang iya jelas kan? 1 kan enggak ya? Oke, jadi 4 dong ya. 4. Oke, that are 4 people. And then opinion. The following opinion are mentioned. Opinion itu biasanya identik dengan model ya teman-teman ya. Model itu ada can, would, will, would, shall, should gitu. Yang ADAP, anime, are notes without being intentional. And ini kayak fakta aja sih, kan ada fact, ada opinion ya. Menurut aku ini fact sih. Fact, bukan fake. Fact. Terus yang B, watching dub anime in a language other can, nah ini ada can-nya. Through watching anime people can, nah ini juga ada. Nah, apa bedanya? The debates because it's unnecessary, ini nggak ada ya. Nggak ngomongin debate. Dub anime is problematic because they change the aesthetic, enggak juga. Apakah yang answer is B or C, watching dub anime legit dan its original can feel awkward. Through watching sebenarnya people can pick up the faster. Tapi sayangnya yang situ nggak ada Pak. Sayangnya nggak ada. Jadi so the answer number 5 is B ya. Karena walaupun ini tapi nggak ada gitu. Yay, let's go. Berapa lagi? Number 6 udah. Oh terakhir ya. Ya nggak sih? Ya number 7 ya. Who hold the most neutral stance in regard ya? Siapa yang paling netral? Berarti kayak dia mungkin nggak yang ke kanan nggak ke kiri gitu ya. Kalau Erwin tadi jelas dia ke kiri, dia negatif gitu kan. Kalau Biraj Powell tadi dia bilangnya adalah terserah gitu sih. It's our respect toward the voice of artists. Jadi ini ngomonginnya terserah, tapi dia I recommend watching club only. That is a language barrier, but once you start watching sub for one time, you won't feel like you understand me. You will get used to it. Nah dia tetap menyarankan ya si Biraj Powell ini. Scott William nggak mungkin. Sophie, it depends. Nah katanya di akhir, this is the original one. I find it awkward and just plain weird to watch in any other. Dia juga kayak mendingan subtitle aja deh, nggak usah pakai bahasa lain gitu ya. Kental Leroy tadi 50-50 ya, jadi dia yang nggak netral berarti. Mungkin netral tapi karena dia gimana ya, dia tetap memberikan opini ya, bukan yang kayak apa aja bagus dah gitu, jadi dia tetap memberikan opini. Kalau Kawira, I don't like the argument of that versus dia justru sudah mention kalau aku tuh nggak suka loh perdebatan tentang ini gitu ya, karena the way I see it, the voice actor on both sides put full effort. Tetap aja loh ada effort, so both sides should be respect. Nah, ini dia jawabannya. So, the answer is Kawira. Karena Erin nggak mungkin, Erin kan tadi negatif kan, gitu. Kawira. Okay guys, so the answer is B. Thank you so much. Bye.